penelitian terkait industri tentang tanaman tanpa semak melalui hormon genetik dan juga NA. Adapun identifikasi masalah, yang pertama penggunaan takaran konsentrasi hormon yang salah mampu menghambat industri tunas tanaman tanpa semak tersebut. Yang kedua, kurangnya lembaga bidang peserta didik yang sesuai berdasarkan rumusan serta kebutuhan peserta didik dan guru dalam menerapkan pembelajaran materi inovasi teknologi biologi. Adapun batasan dan rumusan masalah, untuk batasan masalahnya yang pertama pengembangan ini dilakukan dengan melihat kualitas lembaga kerja peserta didik dan dilihat dari ahli materi, ahli bahasa serta ahli kimia. Yang kedua, pengembangan LKPD menggunakan model pengembangan 4D yang hanya dapat dilakukan pada tahap 3D atau development pada struktur jaringan melalui ekspor tanaman atau semak. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana tingkat validitas LKPD tersebut induksi tunas tanaman atau semak melalui struktur jaringan. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian hormon NAA dan juga genetik terhadap induksi tunas ekspor tanaman atau semak. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui validitas pada media pembelajaran LKPD tersebut pada induksi tunas tanaman atau semak melalui struktur jaringan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberian hormon NAA dan juga genetik terhadap induksi tunas tanaman atau semak secara in vitro. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama memberikan informasi pada guru mengenai pentingnya penggunaan bahan ajar tambahan seperti LKPD yang menarik untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan pengetahuan serta keterampilan pada peserta didik mengenai struktur jaringan pada materi inovasi teknologi biologi. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat tanaman atau semak. Untuk hipotesisnya, yang pertama itu adalah hal menunjukkan tidak adanya pengaruh penambahan hormon NAA dan juga genetik terhadap pertumbuhan induksi tunas ekspor tanaman atau semak pada media FS. Untuk salah satunya itu menunjukkan terdapatnya atau adanya pengaruh penambahan hormon NAA dan juga genetik terhadap pertumbuhan induksi tunas tanaman atau semak pada media FS. Tinjauan pustakannya, yang pertama, struktur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel, jaringan, organ, serta mengumpulkannya dalam kondisi asertif. Dalam struktur jaringan ini didukung oleh media tanam dan juga zat pengatur tubuh. Untuk media tanamnya saya menggunakan media FS dan untuk zat pengatur tubuhnya saya menggunakan NAA dan juga genetik. Kantong semak tersebut merupakan jenis tumbuhan liana atau merambat yang dapat tumbuh dan berkembang pada kawasan hutan hujan tropis. Kantong semak termasuk tumbuhan yang dilindungi karena keberadaannya yang sudah langka. Untuk media pembelajaran merupakan alat bantu buku yang dalam menyampaikan materi pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu manfaatnya mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran serta memberi kemudahan bagi siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Metode penelitiannya, untuk waktu dan tempat penelitiannya pada bulan Juni 2024 di laboratorium struktur jaringan, dan untuk pengembangan medianya itu pada bulan November 2024. Itu jenis penelitiannya. Saya menggunakan penelitian eksperimen dan pengembangan atau R&D. Untuk populasi sampelnya, saya untuk eksperimennya menggunakan batang, daun, akar, tanaman, kayu semak. Untuk pengembangan medianya saya menggunakan peserta didik kelas 12 SMA. Untuk rancangan penelitiannya, saya menggunakan RAL atau rancang acak lengkap dengan 5 tahap konsentrasi hormon genetik dan juga NAA dan model pengembangan prodi. Untuk pengumpulan datanya saya melakukan dengan pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis datanya, analisis deskriptif. Di sini saya alur penelitian yang saya gunakan pada proses penelitian ini. Yang pertama itu sterilisasi alat dan bahan. Kemudian pembuatan media tanam dan stok hormon. Kemudian setelah itu baru sterilisasi ekspan, sterilisasi ruang tanam, penanaman ekspan, pemeliharaan ekspan, kemudian melakukan pengumpulan data, analisis data, barulah pembuatan LKPD dan melakukan validasi ahli materi, media, dan juga bahasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri
Jadi untuk risetnya, pengembangan ini menggunakan kulit vagina, yaitu induksi tunas. Kenapa kami memilih induksi tunas untuk riset ini? Baik, terima kasih kepada Ibu. Saya ingin menjawab pertanyaannya. Jadi tumbuhan kalmosomat ini merupakan tumbuhan karnivora atau tumbuhan langka yang banyak sekali diminati, sehingga perlu banyaknya dilakukan perbanyakan. Kenapa saya menggunakan induksi tunas? Karena dengan menginduksi tunas maka akan mempercepat tumbuhnya daun. Kemudian daun tersebut kan merupakan salah satu organ penting yang mampu berfotosintesis, sehingga